Oke, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sira Sintiasari, NIM 373 dari Public System Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di video kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang contoh penerapan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori. Seperti biasa, saya akan menjelaskan apa itu metode algoritma a priori. Setelah itu, kita akan lakukan perhitungan di Excel dan juga melakukan perhitungan pada RapidMiner. Oke, saya akan jelaskan algoritma a priori dalam metode asosiasi itu apa sih sebenarnya. Untuk konsep dasarnya, tujuan utama dari a priori itu adalah untuk menemukan kombinasi item yang sering muncul bersamaan secara berulang dalam sebuah transaksi. Contoh yang paling sederhananya itu, jika seseorang membeli kopi, seberapa besar kemungkinan mereka juga akan membeli gula. Nah, untuk menentukan apakah suatu hubungan itu kuat atau tidak, a priori ini menggunakan 3 metrik utama, yaitu yang pertama support, yang kedua confidence, dan juga yang nomor 3 ada leaf. Support itu untuk mengukur seberapa penting suatu kombinasi item muncul dalam seluruh transaksi. Kalau confidence itu untuk mengukur seberapa sering item B dibeli jika pelanggan sudah membeli item A. Selanjutnya, yang terakhir leaf itu untuk mengukur kekuatan aturan asosiasi atau association rule. Apakah hubungan tersebut terjadi secara kebetulan atau memang memiliki kaitan yang sangat kuat. Cara kerjanya itu menggunakan prinsip pemangkasan atau pruning, hal yang membuat algoritma efisien, yaitu menyatakan jika suatu kumpulan item atau item set jarang muncul, maka sebuah kombinasi yang mengandung item tersebut juga pasti jarang muncul. Dengan prinsip ini, algoritma tidak perlu menghitung semua kemungkinan kombinasi item yang jumlahnya itu bisa kemungkinan jutaan, melainkan langsung memangkas atau pruning kombinasi-kombinasi yang memenuhi ambang batas minimal atau minimal support. Langkah sederhananya itu yang pertama, menghitung frekuensi setiap item secara individu, lalu hapus item yang frekuensinya di bawah batas, misalnya item yang hanya muncul satu kali dalam 100 transaksi. Yang ketiga, gabungkan item yang tersisa menjadi pasangan atau 2 item. Ulangi proses pemangkasan hingga tidak ada lagi kombinasi item yang bisa dibentuk. Contoh penerapannya itu biasanya di dunia retail atau e-commerce untuk penempatan barang di rak supermarket atau rekomendasi produk pelanggan yang membeli ini juga akan membeli ini. Kalau biasanya juga diterapkan di dunia kesehatan untuk menemukan pola antara gejala penyakit dan diagnosa tertentu. Dan yang terakhir itu biasanya digunakan user behavior untuk menganalisis urutan halaman web yang dikunjungi oleh pengguna sebelum mereka memutuskan untuk membeli produknya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya sangat mudah dipahami, diimplementasikan, dan efektif untuk dataset yang tidak terlalu kompleks. Sedangkan kekurangannya, jika dataset itu sangat besar dengan jutaan item berbeda, algoritma ini menjadi lambat karena harus memindai database berulang kali untuk menghitung setiap kombinasinya. Jadi sebenarnya algoritma a priori ini adalah algoritma yang paling sederhana di dalam metode asosiasi ini. Yang paling sederhana atau basic dari metode data mining asosiasi. Cara kerja sederhananya yaitu menghitung support, ini rumusnya. Setelah itu menghitungkan confidence atau kepercayaan, ini rumusnya, dan menghitung leaf atau kekuatan hubungan, ini rumusnya. Yang ada catatan untuk cara membaca nilai leaf. Jika nilai leaf itu lebih besar daripada angka 1, maka hubungannya positif. Maksudnya A dan B itu sangat kuat hubungannya. Kalau nilai leaf sama dengan angka 1, maka tidak ada hubungan atau hanya kebetulan saja. Sedangkan kalau nilai leaf itu kurang dari angka 1, maka hubungannya negatif atau pelanggan yang membeli A justru cenderung tidak akan membeli B. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungannya.
Bayangkan ada 10 transaksi, 6 orang membeli kopi, 4 orang membeli gula, 3 orang membeli kopi dan gula. Maka aturan untuk kopi ke gula yaitu support sama dengan 3 dibagi 10 jumlah transaksinya sama dengan 0,3 atau 30% transaksi berisi keduanya. Dan untuk kita hitung confidence-nya 0,3 yaitu support ini dibagi 0,6 sama dengan 0,5 atau 50% orang membeli gula juga membeli kopi. Sedangkan leaf-nya yaitu 0,5 dibagi 0,4 sama dengan 1,25 karena hasil leaf-nya itu lebih besar daripada angka 1, maka hubungan ini sangat kuat dan valid. Maka orang yang membeli kopi kemungkinan juga akan membeli gula. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan untuk perhitungan Excel-nya ya. Setelah ini kita langsung beralih ke Excel. Oke, di sini saya mempunyai sebuah data, yaitu sistem rekomendasi untuk menunjang pemasaran hasil pertanian. Ini ada jumlahnya, ada 7 transaksi, dan ini ada item-itemnya, yaitu bawang putih, bayam, cabai rawit, daun singkong, kacang kedelai, dan juga tomat. Jadi di transaksi pertama, ada orang yang membeli bawang putih, bayam, cabai rawit, daun singkong, tapi tidak membeli kedelai, tapi membeli tomat, ya kan? Selanjutnya seperti itu, transaksi kedua, orang membeli cabai rawit, daun singkong, dan juga tomat, tapi tidak membeli kacang kedelai, bayam, dan juga bawang putih. Kita akan hitung untuk algoritma a priorinya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan frekuensi dari item setnya itu sendiri. Jadi kita masukkan nomor, lalu item set, jumlah item set, dan juga supportnya berapa persen. Nih, 61 sampai 6, ini ada item setnya apa aja, bawang putih, bayam, cabai rawit. Ini kita masukkan ke sini. Setelah itu jumlah item setnya ada berapa? Ini ya, jumlah item set bawang putih ada 2, bayam ada 4, cabai rawit ada 6, dan seterusnya. Setelah itu kita hitung support. Kita hitung support seperti rumus yang tadi, yaitu jumlah item setnya dibagi dengan jumlah keseluruhan berapa transaksinya. Karena di sini ada jumlahnya yaitu 7 transaksi, maka untuk menghitung support dari bawang putih ini yaitu 2 dibagi dengan berapa? 7 total transaksinya. Jadi hasilnya adalah 29%. Nah, itu kita drag ke bawah, maka akan hasilnya muncul ya seperti ini. Setelah itu, setelah kita hitung hasilnya sudah muncul semua, itu kita jadikan ke format persen ya, yaitu yang hasilnya di bawah minimal support, maka kita tidak akan hitung kembali. Nah, kita tentukan ya, kita tentukan dulu yaitu minimal support dan minimal confidence yang ingin kita hitung gitu. Minimal supportnya di sini saya gunakan 50% dan juga minimal confidence-nya 70%. Maka di sini karena kita menghitung support, jadi yang di bawah 50% maka itu kita tidak akan hitung lagi. Itu namanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu pemotongan agar lebih efisiensi dan juga lebih cepat untuk perhitungannya. Jadi yang di bawah nilai minimal support yaitu 50%, maka kita tidak akan hitung lagi. Di sini setelah kita menghitung tadi ada 4 yang di atas 50% yaitu bayam, cabai rawit, daun singkong, dan juga tomat. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk menghitung 2 item set. Tadi kan kita sudah hitung untuk support 1 item set. Sekarang naik level jadi 2 item set. Dari bayam, cabai rawit, daun singkong, dan juga tomat tadi yang nilai supportnya di atas 50%.
Nah, kita buat item set, kita cocokologi gitu ya. Kita pasang-pasangkan. Ini menjadi 6 pasangan. Bayam dengan cabai rawit, bayam dengan daun singkong, bayam dengan tomat. Setelah itu cabai rawit dengan daun singkong, cabai rawit dengan tomat, daun singkong dengan tomat. Seperti itu, kita pasangkan satu persatu. Setelah itu, kita hitung untuk jumlah item setnya. Caranya, saya di sini menggunakan rumus countifs, yaitu countif dari bayam dan juga cabai rawit. Sama dengan countifs, setelah itu saya blok punyanya bayam sampai ke sini. Setelah itu, kita cari yang angkanya itu 1. Jadi di sini saya kasih titik 2, 1, atau biasanya juga koma 1. Setelah itu saya masukkan untuk yang item setnya milik cabai rawit. Jadi saya blok dari sini sampai ke sini. Saya itu sama juga yang nilainya adalah 1. Jadi saya kasih titik 2, 1. Setelah itu tutup kurung dan saya enter. Setelah itu di drag ke bawah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Lalu hitung nilai support, rumusnya sama seperti tadi ya, yaitu jumlah item set dibagi dengan seluruh jumlah transaksinya. Jadi di sini untuk menghitung support dari bayam dan cabai rawit, di sini jumlah item setnya 4 dibagi dengan total jumlah transaksi yaitu 7. Jadi 4 bagi 7, maka hasilnya akan keluar 57%. Setelah itu kita drag ke bawah, hasilnya akan seperti ini ya. Setelah itu, setelah 2 item set, maka kita naik lagi menjadi 3 item set. Jadi di 2 item set tadi kita sudah menemukan yang di atas 50% supportnya, yaitu bayam dengan cabai rawit dengan daun singkong, dan daun singkong dengan tomat. Setelah itu kita naik ke 3 item set. Sama ya, komponennya ada bayam, cabai rawit, daun singkong, dan juga tomat. Sekarang 3 item set bayam, cabai rawit, daun singkong, bayam, cabai rawit, dan juga tomat. Kita cocokologi lagi. Setelah itu langkah-langkahnya sama persis ya, jumlah item setnya juga sama menggunakan rumus countifs. Item setnya bayam, terus yang nilainya 1, titik 2, 1. Setelah itu item setnya cabai rawit yang nilainya 1, dan itemnya daun singkong yang nilainya 1. Yaitu di enter, di drag, hasilnya akan keluar seperti ini. Setelah itu kita hitung supportnya sama seperti tadi, jumlah item set dibagi dengan seluruh jumlah transaksi. Jadi item setnya ada 2, maka dibagi dengan seluruh jumlah transaksi, yaitu ada 7, dibagi 7, maka akan keluar hasil 29% keduanya. Karena dua-duanya sama, item setnya jumlahnya ada 2. Nah, karena di sini hasilnya 29% kan, itu di bawah 50% atau hasil support yang sudah kita tentukan di awal, di bawah 50% supportnya, maka perhitungannya sudah berhenti sampai di sini. Kalau masih ada yang di atas 50% atau di atas batas minimal angka yang sudah kita tentukan di awal, itu maka kita hitung terus, yaitu naik ke 3 item set. Misal ini 3 item set ini masih kita temukan lagi yang di atas 50%, maka kita hitung naik lagi ke 4 item set. Tapi karena ini 3 item set hasilnya sudah berada di bawah 50%, maka kita cukup perhitungannya sampai dengan di 2 item set berarti ya. Nah ini, karena 3 item set tidak mencapai minimal support, maka kita menggunakan 2 item set saja. Selanjutnya, kita akan menggunakan frekuensi item set untuk menghasilkan association rule. Jadi kita hitung untuk confidence-nya. Mana caranya? Jadi kita buat tabel, ini isinya
item set, support, dan juga confidence. Item setnya kita masukkan dari yang 2 item set ini, ya kan? Kita karena menggunakan yang 2 item set, kita masukkan bayam dengan cabai rawit. Tapi kita bolak-balik gitu, karena di sini kan kita temukan 3 ya, bayam, cabai rawit, daun singkong, dan juga daun singkong tomat. Setelah itu kita masukkan bayam, cabai rawit, tapi di tabel keduanya kita balik gitu, cabai rawit bayam, setelah itu cabai rawit daun singkong kita balik jadi daun singkong cabai rawit, daun singkong tomat jadi kita balik jadi tomat daun singkong, seperti itu. Jadi terciptalah 6 item set baru bukan baru ya, tapi terciptalah 6 item set. Setelah itu supportnya kita masukkan, kita ambil dari sini ya, hasil supportnya sama 57% semua. Kita masukkan, kita ambil dari hasil support ini ya. Terus yang balik-balik ini kan ya sama, tetap supportnya tetap 57%, jadi kita sama semua. Setelah itu kita hitung nilai confidence. Gimana caranya? Yaitu rumusnya, yaitu nilai support dibagi dengan ini, nilai support yang ada di sini kita bagi dengan nilai support di item set yang pertama, yaitu menentukan frekuensi item set yang tadi. Nah ini, jadi 57% dibagi dengan hasilnya ini 57%, seperti itu. Setelah itu untuk ini cabai rawit, bayam itu nilai supportnya ini dibagi dengan nilai support cabai rawit. Tadi kan nilai support bayam ya yang pertama, pokoknya yang pembagiannya itu dengan nilai support dari item yang pertama disebut. Jadi misalkan tadi ini kan bayam ya, yang pertama disebutkan bayam. Jadi nilai support ini 57% dibagi dengan nilai supportnya punyanya bayam. Jadi ini 57%. Sama juga selanjutnya, ini nilai support yang ada di sini 57% kita bagi dengan nilai support punyanya yang disebut pertama, yaitu punyanya cabai rawit ya kan, cabai rawit 86%. Kita bagi, setelah itu hasilnya akan muncul seperti ini. Kita drag semua, hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah itu, jadi dengan minimal support 50% dan juga minimal confidence yang 70%, maka association rule yang didapatkan adalah, nah ini adalah list-nya tadi. Setelah kita hitung support, confidence, maka di sini ada muncul list. Bayam ini ke cabai rawit, nilainya kita masukkan saja ya di hasilnya. Karena confidence tadi kita kan 70%, jadi di sini kita blok hasil yang di atas 70%. Untuk yang di bawah 70% ini kita tidak masukkan. Berarti hasilnya adalah yang kita blok ini, maka terciptalah ini bayam, cabai rawit 57%, supportnya dan juga confidence-nya 100%. Dan singkong, cabai rawit, supportnya 57% dan juga confidence-nya 80%. Dan singkong tomat supportnya 57% dan confidence-nya 80%. Nah itu tomat dan singkong supportnya 57% dan juga confidence-nya 100%. Oke, untuk perhitungan Excel, perhitungan di Excel, metode asosiasi menggunakan algoritma a priori ini sudah selesai. Ini hasilnya ya. Setelah ini kita akan lanjut ke perhitungan rapid manner. Oke, setelah ini kita langsung beralih ke rapid manner. Oke, kita sudah berada dalam rapid manner. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport data yang akan kita hitung. Nah,
Ini data yang akan saya masukkan ya. Kita blok soalnya. Setelah itu next, terus dipilih penyimpanannya, setelah itu finish. Ini karena saya sudah import, jadi saya klik cancel, tapi kalian yang belum import maka diklik finish ya. Dipilih penyimpanannya dulu, setelah itu diklik finish ya. Oke. Gimana ya data saya? Di local repository, nah ini dia. Yang pertama kita drag untuk data a priori kita ya kan. Kita drag, setelah itu kita cari di operators yang namanya select attribute. Select attribute ya. Setelah itu kita hubungkan. Di select attribute ini kita pilih tipenya yaitu subset. Setelah itu kita masukkan item-itemnya. Nah, ini transaksi tidak, karena transaksi tidak termasuk dalam atribut. Jadi sampai di tomat, setelah itu kita play. Setelah itu kita cari lagi yang namanya numerical to binominal. Setelah itu kita taruh sini, kita hubungkan numerical binominal. Setelah itu selanjutnya kita cari remap binominal. Kita drag ya. Setelah itu kita hubungkan, setelah itu kita beri, kalau di asosiasi di a priori ini itu adalah negatif value-nya itu adalah 0 dan positif value-nya itu adalah 1. Maka kita isi. Setelah remap diisi, setelah itu kita baru cari namanya fpgrow. Ini untuk perhitungannya. Kita hubungkan dulu ya. Di fpgrow ini nilai minimal supportnya tadi kan punya kita 50% ya kan, kita tentukan 50%. Jadi di sini 0,5. Setelah itu minimal item setnya 1, maksimal item setnya 3. Setelah itu yang terakhir baru kita cari untuk quick association rules atau tabungan ke sini. Setelah itu yang sini tabungan ke sini dan tabungan ke sini. Untuk nilai confidence-nya tadi kan kita tentukan yaitu sebesar 70%. Jadi di sini adalah 0,7. Oke, setelah semua item diisi, tidak ada yang error. Setelah itu kita akan running. Kita jalankan. Oke, ini adalah hasil dari perhitungan asosiasi menggunakan algoritma a priori ya. Nah, ini muncul kan ya, nilai supportnya 0,57, confidence-nya 80%. Setelah itu ini supportnya 57% ya kan, confidence-nya ini 100%. Ini hasilnya
sudah sama seperti dengan perhitungan yang ada di Excel kita. Oke, mungkin itu saja video tutorial untuk contoh penerapan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.